Halo pendengar, hutan atau terkadang disebut juga dengan istilah alas adalah suatu tempat yang cukup sejuk, sekaligus menyeramkan ketika malam tiba. Ada beberapa alas yang terkenal angker di Indonesia. Di antaranya adalah Alas Purwo yang berada di Banyuwangi. Gerbang bertuliskan "Selamat datang di Taman Nasional Alas Purwo", seakan menjadi pintu masuk ke alam lain. Ketika kalian melewati gerbang ini, kalian akan melihat pepohonan yang cukup banyak dengan jalan beraspal di tengahnya yang seakan membelah hutan menjadi dua. Di pagi atau siang hari, Alas Purwo seakan menjadi jalan yang sangat mengasyikan, sejuk, dan cukup tenang. Tapi lain cerita ketika sore dan malam menjelang. Semua berubah menjadi mencekam dengan alunan suara alam dan suara binatang malam yang lumayan bikin merinding. Ngomongin Alas Purwo, saya jadi teringat cerita teman saya. Suatu hari, dia bersama dua temannya ingin berlibur ke pantai Jilen. Buat kalian yang belum tahu, Jilen atau yang kerap disebut dengan pantai Plengkung adalah salah satu pantai yang termasuk ke dalam area Taman Nasional Alas Purwo. Pantai ini lumayan familiar di kalangan peselancar karena memang ombak di pantai ini sangat cocok untuk berselancar. Untuk bisa sampai ke Jilen ini, salah satunya dengan menelusuri jalan Taman Nasional Alas Purwo. Sebut saja teman saya Anto. Mereka bertiga berangkat menggunakan mobil. Setelah semua persiapan dan perbekalan dirasa cukup, mereka pun memulai perjalanannya. Awal perjalanan cukup lancar tanpa gangguan apapun. Sampai akhirnya mobil mereka tiba di gerbang Alas Purwo. Mereka mulai memasuki gerbang Alas Purwo siang menjelang sore. Suasana mendadak berubah. Jalanan mendadak sunyi. Dan cahaya matahari semakin berkurang. Saat itu, jalan Alas Purwo memang lumayan sepi. Sangat jarang mobil yang lewat. Disinilah beberapa gangguan mulai muncul. Saat mereka sampai di jalanan yang berbatu, suasana mencekam semakin menjadi. Karena kondisi jalan yang kurang bagus, kecepatan mobil pun dikurangi. Dengan kecepatan yang cukup lambat, otomatis mereka bisa lebih lama melihat suasana di sekitar. Kanan dan kiri jalan penuh ditumbuhi pohon-pohon yang semakin lebat, membuat sinar matahari agak semakin sulit menembusnya. Mungkin kalian akan mengira tidak ada gangguan mistis di siang hari seperti itu. Tapi tidak dengan perjalanan kali ini. Beberapa kali Anto melihat sosok-sosok aneh di kanan dan kiri jalan. Mereka lebih sering berdiri di samping pohon atau terkadang mengumpat di balik pohon. Mulai dari sosok pocong sampai kuntilanak, mengiringi perjalanan mereka menuju Jilen. Namun, dari 3 orang di mobil, hanya teman saya Anto yang melihat penampakan tersebut.
Ya, mungkin karena memang dia lumayan peka terhadap hal seperti itu. Perjalanan tetap mereka lanjutkan, meskipun dengan penampakan-penampakan yang sedikit mengganggu. Tapi anehnya, si Anto merasa pocong dan kuntilanak yang selalu di pinggir jalan adalah sosok yang sama dari pertama kali mereka memasuki jalan ini. Mereka seperti mengikuti. Jalan demi jalan mereka lalui, sampai akhirnya mereka tiba di suatu jembatan. Mobil mereka sempat berhenti sejenak, karena mereka sempat mendengar seperti auman harimau yang tak nampak sosoknya. Mereka semua kaget. Kenapa ada suara harimau di sini? Apakah di daerah ini masih ada harimau? Sepertinya tidak mungkin. Mereka pun saling lihat sekitar, memastikan apakah yang mereka dengar benar harimau. Bukannya melihat sosok harimau, Anto malah melihat sosok laki-laki berpakaian seperti zaman kerajaan dulu. Tanpa baju, tapi menggunakan aksesoris pasukan kerajaan. Si Anto mulai menyadari kalau suara tersebut bukanlah suara harimau sesungguhnya. Tapi Anto tidak mau menceritakan apa yang dia lihat. Tidak mau bikin teman-temannya cemas. Dia hanya bilang, "Ya udah yuk, kita jalan lagi." Akhirnya mobil pun kembali berjalan sampai tiba di tepi pantai. Mereka pun akhirnya bermain di pantai, bercanda tawa, melepas penat kegiatan sehari-hari. Tanpa sadar, waktu pun mulai sore. Matahari mulai redup perlahan-lahan. Mungkin sekitar jam 5:30 sore, mereka mulai bersih-bersih dan beres-beres untuk persiapan pulang. Saat mobil kembali jalan, matahari semakin meredup. Anto yang tadinya menikmati suasana pantai dan melupakan penampakan di hutan tadi, sekarang dia mulai cemas lagi. Mobil mulai memasuki hutan. Lampu mobil pun mulai dinyalakan. Kecepatan mobil saat itu tidak kencang, tidak juga pelan. Untuk mencairkan suasana, kami pun memutar musik dan sambil mengobrol. Posisi duduk saat itu, Anto duduk di bangku penumpang belakang, sedangkan dua temannya duduk di depan. Tiba di suatu jalan, gangguan kembali datang. Beberapa kali, Anto melihat sosok putih melayang dari pohon satu ke pohon lainnya, menyeberangi jalan yang mereka lewati. Tapi entah kenapa, dua temannya seperti tidak melihat apa-apa. Mereka berdua terlihat santai, menikmati jalan yang rusak ini. Anto semakin merinding, dan dia punya firasat yang tidak baik. Tapi lagi-lagi, dia tidak mau bercerita apa yang dia lihat kepada teman-temannya. "Jalannya agak cepetan deh, biar cepet sampai."
Makin gak enak kayaknya nih, kata Anto. Temannya menjawab, ini juga udah paling kenceng. Cuma emang jalanannya aja nih yang kurang bagus. Emang gak enak apaan sih? Anto cuma bilang, gak apa-apa sih, cuma pengen buru-buru sampai aja. Mobil dipaksa untuk jalan lebih cepat. Sampai akhirnya tiba di jembatan yang sempat ada suara harimau tadi. Dan tiba-tiba, jeduk, mobilnya seperti menabrak sesuatu dan langsung berhenti. Tapi mesinnya masih menyala. Waduh, kenapa nih mobil? Kayaknya bannya bermasalah nih. Coba cek dulu deh. Mereka semua turun dari mobil dan melihat kondisi ban mobil. Ternyata ban mobil tersebut melindas batu yang lumayan besar. Sampai-sampai bannya pecah. Untung saja mereka membawa ban cadangan. Dengan cepat, mereka saling bantu mengganti ban yang rusak. Proses pasang ban hampir selesai. Namun, tiba-tiba seperti ada suara berdesis dari arah hutan. Sepertinya penunggu hutan itu merasa terusik dengan keberadaan mereka dan seakan menyuruh mereka diam atau pergi dari sana. Disinilah mereka semua mendengar suara yang sama. Mereka sempat diam beberapa saat untuk memastikan suara apa itu. Tapi suara itu lenyap seketika. Ban selesai dipasang. Peralatan sudah dibereskan semua. Mobil siap berjalan lagi. Baru saja mobil dinyalakan, seperti ada suara orang mengetuk pintu mobil bagian belakang. Mereka semua serentak menengok ke bagian belakang. Kalian tahu apa yang mereka lihat? Mereka melihat sosok wanita pucat dengan rambut panjang terurai dan memakai baju putih. Astagfirullah, jawaban mereka kompak. Cepetan jalan lagi, cepetan jalan lagi. Anto semakin panik. Anto semakin takut kalau gangguan ini semakin ekstrim dan malah bisa mencelakakan mereka. Mobil dipacu dengan semaksimal mungkin, berharap bisa lolos dari sosok tersebut. Perjalanan mereka sesekali diiringi suara tawa khas kuntilanak. Mereka cuma bisa menahan rasa takut dengan doa-doa yang mereka bisa baca. Setelah berjalan cukup jauh dan melewati Gapura Alas Purwo, gangguan pun mulai hilang. Mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah selalu iringi dengan doa setiap perjalanan, dimanapun kita berada, dan jaga sopan santun dengan mereka yang tak kasat mata. Demikian cerita malam ini. Bagi kalian yang suka dengan cerita ini dan penasaran dengan cerita selanjutnya, kalian bisa like video ini dan subscribe channel ini. Dan untuk kalian yang memiliki pengalaman mistis lainnya, bisa berbagi ceritanya di kolom komentar
atau di email kami. Ingat, jangan tidur sendirian.